sayang itu makanya tadi Anda sudah panggil dengan secepatnya. Kami tidak bisa melakukannya sebelum pihak keraton menyetujui. Bagaimana pangeran dengan cara cepat? Kerajaan yang akal dengan kata-kata adikku hal ini akan membantu birokrasi kerajaan kita. Tapi Tuhan, bagaimana bisa Sri Sultan Hamengkubuwono bisa memimpin pasukannya di usia yang sangat muda? Pada tahun 1823 datanglah residen Belanda. Sepertinya pihak keraton dapat memimpin. Ialah adalah keturunan dari Pakualam Diponegoro. Bagaimana kalau saya yang menjadi pemimpin di kerajaan Tuhan untuk mengatakan Tuhan dan menunggu sampai ada Tuhan? Sepertinya pihak keraton dapat memimpin. Ia adalah keturunan dari Pakualam Diponegoro. Bagaimana bisa Anda menerangnya dari saya ini? Baiklah, kalau memang tawaranmu didasarkan oleh niat baik. Saya berjanji akan mensejahterakan rakyat di kerajaan ini, Tuhan. Smisser tidak menepati janji yang dibuatkan kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IV. Pada kenyataannya, banyak rakyat yang sengsara selama masa kepemimpinannya. Suatu hari datanglah seorang bangsawan putra dari Hamengkubuwono III, yaitu Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro gusar dan tidak puas dengan kepemimpinan Smisser yang jauh dari kesejahteraan rakyat. Sejak peristiwa tersebut, Pangeran Diponegoro memulai pemberontakannya terhadap Belanda karena menganggap tindakan Belanda sangat merugikan rakyat. Suatu hari di keraton, Maaf, kenapa Anda duduk di sini? Badanmu turun seperti kekurangan makanan. Bagaimana mau makan kalau kita tidak punya Tanah keuangan kerajaan pun mulai mengalami kehabrotan akibat pemimpin. kalau itu bisa membantu lebih baik kita coba. maka pergilah penjaga keraton itu ke kediaman Pangeran Diponegoro. Untuk meminta kompensasi, Pangeran Diponegoro segera mencari pinjaman ke seorang kapten dari Tionghoa. Setelah Diponegoro memberikan uang kompensasi kepada pihak keraton, Smisser menghasut rakyat sehingga Diponegoro memutuskan hubungan dengan pihak keraton. Rakyat merasa mendapatkan keuntungan juga dari hasil kerjasama dengan Belanda. Diponegoro akhirnya menyatakan perangnya terhadap Belanda. Smisser memerintah untuk membangun jalan dari Anyar ke Panarukan. Hei, cepat kita pasang patok-patok jalan raya ini. Apakah kita sudah mendapat izin dari Pangeran Diponegoro untuk memasang patok-patok ini? Alah, sudahlah, apa pedulimu akan Pangeran Diponegoro? Cepat perintahkan anak buahmu untuk segera memasang patok-patok jalan raya ini. Pangeran Diponegoro mengetahui akan hal ini. Ia sangat marah karena patok-patok yang dipasang itu melewati makam keluarga Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro marah dan menyuruh rakyat untuk mencabuti patok-patok tersebut. Hei kalian berdua, siapa yang mencoba mencopot patok-patok ini? Cepat kembalikan. Kami tidak takut akan Belanda karena kami juga tetap perbuatannya. Kemudian Pangeran Diponegoro menyusun siasat perang merencanakan untuk menyerang Keraton Yogyakarta dengan mengisolasi pasukan Belanda. Sebagai pemimpin Pangeran Diponegoro didampingi oleh Pangeran Mangkubumi Ali Pasha dan Kiai Maja sebagai pengawas spiritual dalam perang ini. Perang ini semakin meluas hampir di seluruh Jawa. Karena itu, Belanda berusaha meningkatkan kekuatannya. Belanda mengalami kesulitan untuk mengejar Pangeran Diponegoro yang selalu mengirim serangan dalam skala kecil dan mendadak. Belanda menawarkan 20 ril kepada rakyat yang bisa menemukan Pangeran Diponegoro. Akhir cerita, Pangeran Diponegoro terlibat dalam siasat Belanda dan Tiotawan di Semarang.